Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradisa Fitra Buana dengan NIM 200512140071 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan. Ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pentingnya standarisasi adalah untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Kemudian kegunaan standarisasi yakni yang pertama untuk dapat digunakan banyak orang, dan yang kedua untuk memudahkan komunikasi satu sama lain, dan yang ketiga untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Di bawah ini adalah beberapa organisasi yang concern dengan perkembangan standar teknologi komunikasi dan data internasional maupun dari Amerika. Yang pertama ada International Standards Organization atau ISO. Yang kedua ada International Telecommunication Union Telecommunication Standards Section atau ITUT. Yang ketiga ada American National Standards Institute atau ANSI. Yang keempat ada Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE. Kemudian ada Electronic Industries Association atau EIA. Selain itu terdapat pula organisasi yang bersifat forum ilmiah seperti Frame Relay Forum dan ATM Forum. Kemudian ada pula organisasi yang berfungsi sebagai agen regulasi, misalnya Federal Communication Commission atau FCC. Nah, selanjutnya kita akan membahas OSI layer versus TCP/IP layer. Nah, Open System Interconnection atau disingkat OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Kemudian TCP/IP layer atau disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Layer merupakan model komunikasi data yang dikembangkan oleh US Department of Defense atau DoD yang merepresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Open System Interconnection atau OSI layer dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP/IP layer dikembangkan oleh DoD atau Department of Defense US pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Nah, selanjutnya persamaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Yang kedua, memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet network atau layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuannya. Yang kelima, bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Selanjutnya adalah perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Perbedaannya yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal, dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access.
Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dan dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer saja. Kemudian yang keempat, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Kemudian yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Nah, di samping ini terdapat gambar untuk perbedaan model OSI dan TCP/IP. Selanjutnya, protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama adalah application layer. Ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yakni HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, dan DHCP. Kemudian yang kedua ada presentation layer. Nah, ini berfungsi untuk menetralisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini yakni Telnet, SMTP, dan SNMP. Kemudian yang ketiga ada session layer. Ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini yakni NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Selanjutnya yang keempat ada transport layer. Ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang berada dalam lapisan ini yakni TCP dan UDP. Kemudian yang kelima ada network layer. Ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header atau paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini yakni IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Kemudian yang keenam ada data link layer. Ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, protokol yang berada dalam lapisan ini yakni PPP dan SLIP. Selanjutnya yang ketujuh ada physical layer. Ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini. Nah, bab selanjutnya yang akan kita bahas yakni TCP versus UDP. TCP merupakan kependekan dari Transmission Control Protocol. TCP merupakan bagian inti penting dari Internet Protocol sehingga disebut TCP/IP. TCP menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dan mempunyai urutan yang rapi. TCP berada pada transport layer. Nah, selanjutnya untuk UDP sendiri adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi, saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Nah, selanjutnya ada perbedaan TCP dan UDP. Nah, untuk perbedaan ini yang pertama ada pada karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Yang kedua, pada kemampuan koneksinya. Nah, bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer dan menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Nah, yang ketiga, jenis port yang digunakan.
Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer, sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Kemudian yang keempat terletak pada transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram, yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar sehingga lebih efektif. Yang kelima, perbedaan terletak pada contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah SYN-RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu, contoh aplikasi untuk TCP adalah FTP, SMTP, dan Telnet. Nah, bab selanjutnya yang akan kita bahas yakni network protocol. Ada beberapa network protokol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau disingkat SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada Simple Mail Transfer Protocol atau disingkat SMTP. Nah, protokol ini yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau disingkat HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP ini mendefinisikan bagaimana satu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Selanjutnya ada Telecommunication Network atau Telnet. Nah, ini merupakan protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Selanjutnya ada File Transfer Protocol atau disingkat FTP. Ini merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau disingkat LDAP. Nah, protokol ini merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang menjadi research organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet maupun di intranet. Selanjutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. Nah, ini merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux, dapat menggunakan perintah e2dismod. Selanjutnya ada Simple Network Monitoring Protocol atau disingkat SNMP. Nah, protokol ini merupakan protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini yakni MRTG, Dedude, dan lain-lain. Selanjutnya ada Secure Shell atau disingkat SSH. Protokol jaringan ini memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintahnya yakni SSH user at IP server. Kemudian selanjutnya ada Post Office Protocol version 3 atau disingkat POP3. Nah, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server. Selanjutnya ada Internet Message Access Protocol atau disingkat IMAP. Nah, ini merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemudian selanjutnya ada Internet Control Message Protocol atau disingkat ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya ada Point-to-Point Protocol.
Nah, ini merupakan protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya ada Domain Name System atau disingkat DNS. Ini merupakan Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau sering disebut name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian yang terakhir ada HTTPS. Ini merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.